saya hanya sampai 16 harus ke Jakarta. Karena hidupnya di Bandung tapi bisnisnya nggak ada di Bandung. Jadi di Bandung hanya tempat itu ada senang-senang. Oke, kurang lebih judulnya ini. Jadi bagaimana saya mencoba survive dan berinovasi ya dalam bisnis di dunia kreatif. Ternyata memang tidak mudah ya. Karena rata-rata orang kreatif itu ciri-cirinya satu bosenan, harus kasih stimulasi tantangan baru gitu ya. Nah, saya akan cerita tentang background saya dulu ya, untuk menceritakan bagaimana saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya keluarga kelas menengah, jadi ayah ibu saya dosen ya. Jadi saya tidak miskin-miskin banget, tidak kaya-kaya banget, tipikal ya. Ayah saya almarhum dosen Unpad, Fakultas Hukum, ibu saya dosen lulusan farmasi ITB. Saya menyukai kota, karena menurut saya peradaban dunia itu sekarang adanya di kota ya. Tinggal di negara miskin, Indonesia namanya. Makanya bersemangat gitu. Kalau dulu saya tinggal di Amerika, hidup 9 to 5, happy ya gitu-gitu aja. Tapi tantangannya nggak banyak. Kemudian saya juga aktif ya, berorganisasi dari kecil. Dari pramuka, Karang Taruna, Paskibra, bola sepak bola, macam-macam. Kemudian saya lulus ITB, saya kerja ke New York. Lulus New York, saya sekolah di Berkeley, S2, kerja lagi San Francisco, terus ke Hong Kong, pulang 2003-an lah. Jadi saya sedikit paham bersikut-sikutan di global economy itu, trik tipsnya seperti apa gitu. Nah, jadi ini irisan saya. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa begini, kenapa begitu, sebetulnya bisa dijawab dari salah satu irisan itu. Nah, setelah saya 5 tahun di luar negeri sekolah bekerja, ada satu perempatan saya memutuskan harus pulang. Pertama karena saya dosen ITB juga, kedua agak bimbang, itu kan terjadi zaman krisis ya. Jadi ngapain pulang gitu ya, pertanyaan dasar. Nah, karena banyak teman-teman saya setelah sekolah di luar negeri pulang, memulainya itu dari nol lagi itu susah. Jadi kayak nggak efek itu si gelar-gelar luar negerinya, dan saya tidak mau seperti itu. Sehingga waktu sebelum saya pulang, saya bersiap-siap bahwa saya pulang, gaya hidup yang sudah riset di level itu nggak boleh turun, kasarnya begitu. Nah, saya menemukan pas pulang ini masalahnya. Ternyata klien-klien Indonesia itu etika bisnisnya jelek ya di bidang properti. Kemudian kurikulum di sekolah juga tidak progresif, hidup di post kolonial mentality itu ya. Kalau orang barat yang ngomong kesannya keren, kalau arsitek bule yang desain kesannya bagus gitu. Itu masih banyak mentalitas yang saya sebut post kolonial mentality. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Kota juga semrawut ya, tidak ada ruang terbuka yang layak ditongkrongin gitu ya, kemana-mana naik mobil. Sekarang hobinya kalau nggak di Paris Java, di ngopi dulu di mana lah gitu ya, nongkrong. Tapi tidak di Taman Cilaki atau Taman Maluku gitu. Kadang nggak mungkin. Terus saya melihat proyek-proyek properti skala besar itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini adalah kekhawatiran saya waktu saya pulang. Jadi mungkin Anda bisa paham bagaimana akhirnya saya menyiasati problem ini menjadi sebuah potensi. Kemudian fee proyek itu karena saya menjual jasa selalu lebih rendah dari orang asing. Jadi saya pernah kolaborasi sama orang asing ya, dia mengerjakan 30% pekerjaan, saya mengerjakan 70%. Tapi fee dia 5 kali lipat untuk sepertiga pekerjaan. Saya fee-nya 1/4 dia untuk 70%. Nah, itu realitanya ya, yang dunia memang tidak adil gitu kata
siapa. Terus orang Indonesia itu bukan trendsetter, ngikut gitu. Sebelum ada Citos, nggak ada yang bikin Citos. Sebelum ada Ciwok, nggak ada yang bikin Ciwok dan seterusnya. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang urgent di kita. Jadi kalau nggak urgent amat atau nggak harus survive, mungkin tidak perlu kita inovasi. Itu banyak saya temui dari pemikiran yang saya lihat. Terus tidak peduli dengan desain yang baik. Jadi desain secukupnya, ya. Jadi kayak BEC dikali 1000, nah itulah bangunan-bangunan komersial kita. Istana Plaza dikali 100 di mana-mana gitu. Nah kemudian di dunia praktek bidang saya selalu didikotomikan, kamu kan dosen teori mulu, saya kan praktek lebih tahu, gitu ya. Itu parah sampai mentalitas itu akut ke mahasiswanya. Padahal yang saya amati ya adalah si orang praktek, para arsitek, desainer itu malas belajar lagi. Padahal dengan teori belajar ke akademik itu, Anda belajar zaman itu sekarang sedang berubah. Tahu dari mana kalau Anda nggak baca, nggak berdiskusi, nggak berdebat. Jadi menurut saya tidak ada tuh namanya dikotomi. Makanya saya buktikan ya. Yang ada itu orang yang profesional praktek malas belajar lagi, atau para akademisi yang terlalu teoritis, bahasanya itu terlalu susah dimengerti oleh orang awam. Sehingga kalau ada isu-isu filosofi wacana baru, bahasanya terlalu menjelimet untuk dikunyah, dimengerti oleh orang awam. Jadi isunya itu. Jadi Anda bisa bayangkan kira-kira saya datang ya di 2003 dengan permasalahan ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau saya mau running bisnis, saya nggak bisa bisnis as usual seperti teman-teman saya, hanya buka konsultan terus berharap klien datang, nggak bisa. Jadi semua harus dilawan. Pernah kerja di Amerika, kenapa nggak saya eksploitasi pengalaman saya? Ya, sehingga makanya sekarang 30% proyek saya tidak di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi kalau ekonomi gonjang-ganjing itu saya mencoba menyeimbangkan. Kalau bayaran rupiahnya secukupnya, minimal yang dolarnya agak lumayan. Kalau dolarnya lagi lemah, kayak sekarang, saya fokus ke proyek pemerintah. Pokoknya ada balance lah, nggak terlalu. Itu plan A, plan B saya kira-kira. Terus saya melihat personal branding itu penting. Ya. Jadi saya punya teman-teman wartawan media massa itu mungkin 20-an yang jadi sahabat. Dan rata-rata mereka menunggu tiap proyek saya selesai. Dan bagi saya sih itu banyak manfaatnya. Karena selain dipublikasikan secara positif, saya banyak klien baru karena membaca ulasan di media tentang proyek saya atau profil saya. Jadi itu zaman sekarang itu media relation itu sangat penting. Kemudian saya menemukan peluang-peluang bisnis lain di luar bidang tradisional saya, arsitektur, karena pergaulan dengan sesama orang kreatif. Jadi sekarang saya mau bikin hotel saya ya, di daerah Dagu sana. Nggak banyak-banyak, cuma 15 kamar, tapi si hotelnya digabungkan dengan desain galeri dan hutan. Jadi kombinasi. Mungkin kamarnya nggak banyak, tapi kalau orang nginep di sana, dia punya added value lain. Lobbynya penuh dengan barang-barang desain, kamarnya satu kamar satu desain yang berbeda. Jadi itu trik bisnis juga ya dan seterusnya. Menemukan orang kreatif di Bandung itu gampang. Jadi Bandung itu kalau di mata orang luar ya seperti kalau Anda baca Kompas pas ulang tahun Bandung, ironis memang. Kompas itu menulis satu berita baik, satu halaman penuh, 4 berita buruk. Berita baiknya adalah orang-orangnya kreatif, kelasnya internasional. Berita buruknya kotanya merawut, tidak nyaman, macet, ya, panas dan seterusnya. Jadi Anda ini, kita ini hidup di sebuah lingkungan yang sebenarnya tidak
tidak cukup untuk merespon kualitas sumber daya manusia. Maka saya kebanyakan jadi karyawan aja. Itu juga pilihan ya. Orang yang mau ngambil risiko biasanya rewardnya memang tinggi karena dia mempertaruhkan sesuatu dan adrenalin selalu naik. Karena bagi orang kaya saya itu under pressure itu kadang-kadang lebih kreatif. Faridun ditunggu desainnya 4 jam lagi, baru ya, ting. Tapi kalau Faridun sebulan lagi, ke Bali dulu, terus sudah 4 jam, 6 jam, nah itu ini kadang-kadang, tapi nggak selalu begitu ya, bisa jantung. Nah, nilai yang ketiga bagi saya adalah punya visi. Bagaimana Anda meyakinkan karyawan-karyawan Anda bahwa kantor ini mau dibawa kemana dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, dalam 16 tahun? Apakah dia hanya tahu bahwa tahun depan seperti minggu ini? Harusnya kan enggak. Nah itu visi itu penting. Saya bilang tahun depan kita fokus ke Timur Tengah proyeknya. Gitu ya. Tahun depan kita bikin kantor baru, gabung sama hotel tadi. Tahun depan kita apa? 5 tahun lagi harus apa dan seterusnya. Jadi dia si karyawan punya percaya terhadap nilai aja. Jadi cowok panggilan gitu ya. Panggil ke Hong Kong, kerjain, pulang, bantu oleh staff saya 2. Sekarang staff saya 35 orang dan saya anggap sudah cukup. Nah ini bedanya kreatif bisnis sama yang non kreatif bisnis. Kalau non kreatif bisnis kesuksesan perusahaan diukur dari aset dan perusahaannya membesar kan. Kalau kreatif bisnis enggak, kadang-kadang kita memutuskan stay small gitu. Karena harus menjaga kualitas ya. Kita nggak bisa kayak perbankan gitu ya yang kesuksesannya diukur dari bertambah eksponensial jumlah karyawannya dan seterusnya. Karena apa? Saya harus menjaga pertama kualitas, kedua saya harus menjaga nilai-nilai sosialnya. Jadi saya nggak bisa nyebut, kamu ini, nah terus nama orang. Jadi bayangkan kalau 100 orang kan, susah. Namanya Lia semua gitu kan. Biasanya kan orang Bandung Lia, nama Lia Tuban. Ya kira-kira hal-hal seperti itu ya. Nah, selain punya visi juga jangan ngawang-ngawang, maksudnya gitu. Anda menunjukkan mimpi saya 5 tahun lagi Bandung kreatifnya seperti ini. Itu visi namanya di Bandung Creativity Forum. Tapi nggak hanya ngasih begitu. Nih begini caranya, kita bikin Hellar Fest tahun 2008. Merugi dulu nggak apa-apa, investasi 2009 harus untung. Ini dan seterusnya. Kita bikin strategi ini. Nah itu problem solver artinya. Ya, jadi nilai-nilai itu Anda harus punya visi, Anda harus tahu cara mencapai visi itu secara teknis gitu. Jadi jangan kalau cuma jual visi kan politikus. Tapi kalau pemimpin itu harus tahu teknis, kemudian percaya diri bahwa Anda bisa seperti itu. Terakhir kerja keras. Nah, ya itu maksudnya agent of change, maksudnya itu seperti PowerPoint-nya tidak berhasil. Jadi Anda tidak boleh sukses sendirian. Kalau Anda sukses, Anda harus jadi lokomotif juga. Anda harus jadi motivator. Anda harus membangkitkan semangat orang-orang yang sedang jadi pecundang, semangat menyemangati orang-orang yang patah semangat, memberi inspirasi orang-orang yang tidak punya ide dan seterusnya. Oleh karena itu, karena nilai itu saya menyediakan waktu 25% keseharian saya untuk aktif di komunitas. Karena di komunitas itu saya berinteraksi, ya, saya sharing pengalaman dan lain sebagainya. Nah itu tidak dibutuhkan kalau Anda di negara maju waktu di Amerika, misalkan tempat saya kerja gitu. Karena tuntutan sosialnya itu lain, sehingga nilai-nilai ini yang saya percayai ya. Oleh karena itu kita punya business responsibility tadi dan kita punya social responsibility.
Ini servis saya. Jadi karena saya arsitek, saya mengerjakan arsitektur, tapi hanya lokal. Ya. Rasuna Epicentrum Jakarta itu proyek terbesar saya. Saya mengerjakan skala kawasan, urban design. Nah ini saya internasional karena level tanggung jawab teknisnya lebih sedikit sementara ini. Tapi tahun depan saya mau ke global juga untuk yang arsitektur. Jadi rupiah saya yang paling atas, dolar saya yang nomor 2. Nah, saya 2006 dipilih sebagai Design Entrepreneur of the Year ya, mewakili Indonesia itu karena nomor 3. Jadi karena nomor 3 itu saya menginovasi cara berbisnis sehingga boleh dikatakan mungkin ada istilah blue ocean itu ya. Jadi nggak ada saingan akhirnya. Jadi influencing konsultasi ini adalah saya jadi arsitek iya, saya jadi orang advertising iya, saya jadi penasihat properti iya, gitu ya. Jadi saya mencuri ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia bisnis saya. Nah kalau orang lain yang arsitek lain dia kan menjual kreativitas saja. Tapi saya selain kreativitas saya menjual servis tambahan tadi. Nah gara-gara itu klien minta ke saya. Pada awalnya tidak melulu langsung desain, ya. Pak, jadi saya bisa merubah bisnis plan orang dengan ini, karena saya dianggap arsitek yang juga paham bisnis mereka. Ya. Jadi saya pernah bilang, Pak jangan hotel, lebih baik kondotel. Loh, apa bedanya? Saya cerita kalau kondotel itu kayak apartemen, tapi dioperasikan seperti hotel. Ya. Itu lebih menguntungkan buat konsumen. Karena dengan bayar 500.000 kalau Anda tinggal di hotel dapat 1 kamar, kalau di kondotel dengan 500.000 Anda dapat 2 kamar, 1 ruang keluarga, 1 dapur. Jadi itu kalau saya nginep ke Jakarta dengan keluarga pasti di kondotel, karena semua dapat kamar dan sebagainya. Dan developer juga untung karena dengan apartemen dia bisa beli dulu waktu masih berbentuk gambar. Dan seterusnya. Jadi pengetahuan itu sebagai contoh bagaimana diperlukan untuk mendapatkan klien. Saya juga jadi semua orang itu sudah mengakui bahwa Bandung punya potensi kreatifnya levelnya internasional ya, hanya pemerintahnya tidak melihat ini. Jadi karena itu kalau negara gagal mensupport potensinya, lebih baik masyarakat sendiri bergerak. Makanya kita bikin forum yang Bandung Creativity Forum. Dari sekian banyak programnya, ada 13 ya sampai 15. Satu programnya adalah melaunching branding Kota Bandung. Jadi ini .bdg ini idenya kayak .com ya. Jadi kalau Anda SBM nanti sbm.bdg. Jadi BDG-nya sebagai komunalitasnya, grupnya. Sebelum itu adalah individualitas. Dan kita dan ini potensi bisnis yang besar juga sedang kita patenkan, karena nanti jadi juga bisa dijual sebagai bisnis. Negara itu kan hanya koordinat dalam geografi gitu. Anda kerja di Singapura lebih dekat ketimbang ke Aceh kan. Jadi sebenarnya jangan dilihat negara jauh enggaknya, itu hanya masalah koordinat aja. Nah, karena itu saya mempergunakan internet, ya, saya mempergunakan teknologi informasi untuk mendapatkan proyek-proyek internasional. Termasuk saya ada proyek satu gara-gara Facebook. Nah, di Facebook itu penting juga. Itu adalah proyek luar negeri yang saya kerjakan sebelum saya pulang. Yang warna merah adalah proyek-proyek yang saya kerjakan setelah saya mendirikan kantor saya. Jadi poin saya, walaupun saya di Bandung, saya masih ada proyek di Syria, saya ada di Dubai, Cina banyak dan seterusnya. Nah, jadi kuncinya apa? Gimana mendapatkan kepercayaan, gimana mengakses informasi bahwa ada proyek atau tidak. Nah, itu skill bisnis yang harus dilatih. Kalau kreatifan banyak, tapi yang siapa yang lebih dulu ke depan mencuri akses informasi, ya, meyakinkan orang, nah itu tantangan global itu ada di situ. Di Cimbuluit itu ada teman-teman saya, kalau dia 100% proyeknya luar negeri, nggak ada proyek Indonesia ya.
dan orang-orang Bandung semua, sekitar 12 orang. Anda bisa mampir kapan-kapan, kantornya di depan apartemen Simbol itu ada ruko itu kan, yang kantor bisnis itu paling stressful, itu grupnya Sinarmas. Jadi kalau Anda bisnis dengan grup Sinarmas, deal proyeknya itu sama direkturnya, tapi pas negosiasi fee dia ada timnya yang orangnya tuh tidak dikenal dan 6 orang, jadi kayak sidang S2 aja. Anda duduk menunggu, tiba-tiba 1, 2, 3, 4, 5, 6 duduk. Itu judulnya tim negosiasi fee. Tampangnya sangat-sangat, tidak ada senyum. Itu nego fee yang biasa orang kan di kafe di mana, ini di ruangan gelap yang jadi akhirnya turun fee-nya karena buru-buru keluar kamar gitu. Itu triknya orang Sinarmas. Terus negatifnya, nah ini ya, ini masalah di industri saya. Klien-klien itu selalu minta desain dulu baru kontrak. Ya kamu lihat dong idenya gimana. Kalau idenya cocok kita teruskan. Nah, ini bahasa begini ini sangat berbahaya karena dia akhirnya ini kayak orang advertising itu ya sering berantemnya karena istilahnya itu pitching. Jadi menjual ide dulu kalau cocok jadi proyek. Padahal ide itu kan susah. Anda mikir lama, ini tidak sehat menurut saya. Kemudian pemahaman desain yang baik itu lemah karena di Indonesia itu nggak banyak contoh desain yang baik, itu yang akibatnya kalau desain mau gitu-gitu terus gitu ya. Bukan trendsetter, telat bayar. Itu minggu lalu saya kirim surat cinta tuh 2 memberhentikan proyek ke orang terkaya se Indonesia itu karena gagal bayar. Masih terkaya deh? Masih terkaya? Ya kan cuma ada Forbes majalah berikutnya. Jadi dia terkaya se Indonesia karena belum bayar fee saya. Kalau fee saya dibayar dia orang ketiga terkaya. Jadi berapa utangnya ya? Utangnya MM-an, ya saya curhat aja lah. Operasional kantor saya agak terganggu. Makanya saya menunggu momen. Jadi pas proyeknya mau berdiri saya berhenti. Bayar dulu, kalau enggak tim saya nggak mau rapat-rapat lagi. Jadi sekarang posisinya lagi pundung-pundungan. Yang terakhir tadi ya, kamu tahu gedung Bank Mega ya, yang depan sebelahnya Trans TV, yang di Jakarta ya. Kenapa orang Bank Mega? Oh, Trans. Itu yang desain itu sahabat saya, namanya Haris, orang Madiun ya, kecil hitam hidung lagi. Itu sahabat saya gitu. Dia yang desain. Jadi waktu ngedesain Bank Mega itu dia kirim-kiriman lewat internet. Ya gimana komentar kamu? Saya komentarin gitu ya. Tapi waktu presentasi ke Pak Hairul Tanjung, CEO-nya, yang datang bos bulenya, dia nggak boleh datang ke Indonesia. Jadi yang datang orang tinggi besar, orang bule, inilah konsepnya gitu. Padahal yang ngerjain itu yang orang Madiun itu. Itu mencerminkan budaya kita masih menganggap yang keluar dari mulut orang Barat itu selalu lebih baik. Padahal nggak gitu. Ya. Itu yang mentalitas itu. Nah, saya punya 3 tipe klien. Pertama, orangnya pintar. Dia tahu apa yang dia mau. Kelihatan dengan cara berdebat. Biasanya saya bisa membaca gelagat profil orang dengan berdiskusi aja dulu 15 menit, ketahuan pintar apa enggak, berwawasan apa enggak. Dan dia appreciate. Dia tahu apa itu Museum Guggenheim di Bilbao gitu ya. Dia tahu kualitas Esplanade di Singapura seperti apa, dia bisa mengkritisi desain Petronas Tower gitu ya, desain dan seterusnya. Seperti kalau Anda nonton film James Bond ya, film James Bond itu selalu ada aksi di bangunan arsitektur unik. Nanti yang Quantum of Solace itu dia lari-lari di hotel di Gurun, nah itu bangunan arsitektur yang unik. Ini klien yang saya hormati. Ini grupnya Darmala ya. Ini cerita aja ya. Grupnya Kompas Gramedia itu masuk kategori
yang saya jaga hubungan baiknya. Nah, yang kedua yang paling banyak orang kaya baru di Indonesia dan snob, ya. Dia nah kayak begini. Dia tahu yang dia mau tapi kasar. Ada pengalaman begitu, melecehkan. Kita tuh jadi kayak tukang gambar, nggak ada diskusi dua arah. Yang ada tuh saya maunya A, B, C, D, E, Anda tolong gambarkan. Nggak ada dialog. Padahal saya haram ya kalau dapat proyek langsung gambar. Saya itu harus berdebat dulu. Nah, ini nggak boleh saya sebutkan lah ya. Pokoknya grup. Sebut aja kalau ini di kelas aja ya. Nah, grupnya Pujia di grupnya Duta Pertiwi. Itu sudah mulai saya kurangi, gitu ya. Karena ngapain ngerjain bisnis hati nggak senang gitu ya. Nah, sekarang ada klien ketiga nih yang paling seru nih. Yang dulu bisnisnya tuh bukan properti, itu banyak sekarang. Juragan tekstil, perusahaan minyak, kelapa sawit, tiba-tiba punya duit banyak, punya tanah di mana-mana, terus pengen berbisnis properti. Nah, ini paling favorit, karena dibohonginnya gampang. Karena pengetahuan mereka terhadap bisnisnya tidak terlalu dalam. Nah, saya ilustrasikan kurang lebih. Pokoknya saya ada 2 proyek dengan Sosialita Jakarta, gaya gitu persis. Makanya saya selalu berakhir dengan terserah Pak Ridwan. Kalau ada kalimat dari klien terserah kamu, itu pencapaian kepercayaan tertinggi. Tadi, sekarang pertanyaannya bagaimana mengkampanyekan supaya klien appreciate kreativitas yang baik. Makanya saya melihat, kalau di Indonesia itu kita harus berkampanye dengan segala cara, dengan proyek yang sudah terbangun, dan juga berkampanye dengan slogan. Makanya saya mengeluarkan slogan ini, good design is good business, itu supaya kalau desain saya baik, bisnis saya juga bagus. Sekarang itu tidak terjadi. Bisnis saya bagus, desain saya biasa-biasa juga nggak masalah. Nah, itu yang mau saya rubah gitu ya, mentalitas seperti itu. Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh lingkungan. Hijau sumpah Pak hijau. Ya udah hijau. Yellow is the new green. Ya, jadi saya kerjaan Superblok Rasuna Epicentrum, kalau Anda pernah tahu ya. Saya mengerjakan master plan BSD Green Wisata. Nah, waktu saya mengerjakan master plan, saya bilang ke klien saya, ini master plan-nya mau selesai, boleh dong satu towernya saya kerjakan. Nah gitu. Jadi kayak kalau arsitek ngerjain rumah, interiornya dikerjain juga. Jadi seperti itu trik bisnisnya. Jadi saya sudah bisa menabung dan bisa punya peta berapa proyek yang sedang akan dikerjakan, karena saya mengerjakan dari skala kawasan. Jadi orang lain ketok pintu untuk dapat ini, saya sudah punya info awal, karena saya sendiri yang mengerjakan itu. Nah, itulah sebabnya orang tanya, kok Urbane umurnya baru 4 tahun, banyak proyek gedung tinggi. Nah, proyek gedung tinggi saya itu dirayu waktu saya menyelesaikan yang warna hijau versi kamu itu. Itu trik. Dan ini, jadi kalau ditanya, oke, kira-kira kenapa bisnisnya bisa terlihat berbeda, saya bilang 2 ya, trik bisnis saya itu. Yang pertama, envisioning service tadi. Jadi saya punya multidisiplin service, beda dengan tradisional arsitek yang saya punya kreatif saja, sehingga klien tuh bisa dapat banyak dari saya. Kedua, saya mengerjakan urban design. Ternyata banyak konsultan arsitektur dan desain itu tidak banyak yang mengerjakan skala besar. Jadi kalau saya ngebid proyek, saingannya tuh agak nggak ada, boleh dibilang. Saya nggak tahu itu masuk istilah bulu osip juga atau enggak. Tapi kira-kira gara-gara itu, saya alhamdulillah bisa memetakan proyek 3 bulan pertama mau saya ambil di mana,
ya alhamdulillah punya privilege seperti itu, 6 bulan berikut dan seterusnya. Nah di Indonesia itu kualitas desain rata-rata hanya di small scale. Jadi kalau orang arsitek Indonesia desain rumah tuh keren-keren lah, itu kelasnya udah lumayan. Tapi kalau sudah desain mall gitu ya, yang begitu-begitu aduh nggak ada istimewanya, merusak kota juga gitu ya. Itu yang jadi keprihatinan saya. Makanya nama firma saya itu Urbane. Urbane itu singkatan, ada yang tahu? Urban Evolution, jadi merubah kota pelan-pelan ya. Tapi bisa juga kurang Bandung, itu juga boleh. Ini kan nggak ada hubungan sama kreativitas, tapi ini satu paket dengan kreativitas saya. Saya melakukan competitors mapping juga. Jadi kalau ada klien mau bikin sesuatu di Kemang, saingan ibu banyak, belum enggak misalkan ya. Agak nggak konsen tuh meeting sama belum enggak. Bisa seling menunduk aja sambil berdiskusi. Kemudian saya bikin case studies yang terbaik best practice di luar negeri ya. Project positioning, branding, dan seterusnya. Nah ini poin-poin service yang saya berikan sebelum saya mendesain. Setelah mereka pede, oke, kompetitor bikin ABCD, kita bikin E, oke, checklist, jadi dicek. Oh saya pengen world class pak, contohnya kayak yang di Hong Kong, cek. Oh saya pengen ada temanya, zaman sekarang saingan tuh terlalu banyak, kalau nggak pakai tema itu susah gitu ya. Cek, brandingnya apa dan seterusnya. Nah kalau sudah kliennya nyaman, comfort, baru saya keluar desain. Itu bedanya. Jadi saya punya data-data seperti ini. Saya meyakinkan orang bagaimana ada sebuah bangunan ya bisa merubah ekonomi kota oleh satu bangunan ya, itu data-datanya saya punya. Bilbao ini kalau Anda Google ya, museum Bilbao itu kayak Cianjur, nyaris tak terdengar gitu pokoknya lewat. Terus si wali kotanya bikin proyek museum, tapi museumnya itu franchise. Jadi zaman sekarang itu memang dunia sudah berubah ya, franchise itu bukan hanya makanan. Bangunan pun bisa di franchise. Jadi Guggenheim itu kan aslinya di New York, tapi bisa di franchise kemana-mana. Yang lebih parah lagi sekarang kota di franchise. Makanya ada Venesia buat judi itu ya. Venesianya itu ada di Las Vegas. Sekarang 1:1. Sekarang kalau Anda ke Macau, itu ada Venesia, Macau juga. Nah, gara-gara bangunan ini, ya bangunannya unik, tapi saya nggak ada gambarnya ya. Publikasinya mendunia, jutaan orang penasaran. Tiba-tiba dalam 4 tahun ya, dari 6 juta turis, 4 juta disurvei karena ingin lihat bangunan baru itu. Dan si 4 juta itu dikali devisa itu 14 triliun dalam 4 tahun. Karena dari investasi baru, dari bisnis baru yang lahir gara-gara pengunjung itu dan seterusnya. Jadi itu menunjukkan bagaimana kekuatan desain dalam merubah ekonomi kota. Ini kantor saya di Sumur Bandung. Saya punya divisi riset ya. Ini juga yang membedakan. Ini jawaban saya dalam menegosiasi permasalahan waktu saya datang tadi. Jadi kalau mau di Indonesia sukses, Anda harus punya divisi riset yang kuat. Itu jarang dilakukan oleh konsultan lain. Kebanyakan penilaian hanya kreativitas. Saya penting karena riset itu adalah argumentasi saya buat berdebat dengan klien. Nah, sebagian besar desainer-desainer di kantor saya adalah dosen. Saya ingin membuktikan karena katanya begini, kalau mau sukses Anda harus ke Jakarta. Saya bilang tidak, gitu ya. Kalau mau sukses Anda harus praktek saja. Saya bilang tidak. Gitu. Itu saya lakukan. Jadi saya mengajar juga, semua mengajar juga di sana. Saya di Bandung dan kalau mau sukses perusahaan harus besar. Saya bilang tidak juga. Jadi waktu pun proyek saya skalanya besar, saya itu mengoutsource
setengah dari pekerjaan saya ke perusahaan-perusahaan di Bandung. Jadi kantor saya tetap 35. Padahal untuk sebuah proyek yang saya kerjakan minimal 100 orang gitu ya. Tapi sisanya tuh yang 60-an saya sales. Nah keuntungannya begini, setengah kaki saya di dunia yang kanan itu saya mendesain, di akademik saya menulis, saya meriset. Di sana pragmatis, di sini harus punya visi gitu ya. Di sana berpikir teknis, di sini berpikir visi yang besar. Di sana memberikan arahan langsung, di sini sharing, educating. Jadi sehari-hari saya dibombardir oleh 4 nilai, oleh 8 nilai itu, dan itu menyenangkan. Saya belajar dari mahasiswa, dari teman-teman dosen. Mahasiswa juga mendapat keuntungan dari pengalaman praktek saya, bolak-balik itu. Dan ini yang saya bilang tidak ada namanya dikotomi itu, yang saya bilang buktikan ya. Dan ini solusi menurut saya baik. Nah, jangan karena saya punya edit value di bisnis, terus isunya jadi pebisnis aja. Tetap itu makanya setahun sekali kita keluar negeri ya. Itu bagian mencari inspirasi. Setahun sekali kita harus ikut sayembara minimal 3, itu bagian melatih dia. Nah, alhamdulillahnya tahun lalu Urbane menjadi 10 besar perusahaan arsitektur di Indonesia. Satu-satunya dari Bandung, satu-satunya yang di bawah 35 orang, satu-satunya yang dosen kebanyakan sebagai desainernya. Bukan masalah itu, yang poin saya adalah kalau kita punya mimpi bisa dikejar gitu. Dan ini mematahkan paradigma itu bahwa harus di Jakarta, harus besar gitu, harus praktek semua. Saya bilang tidak. Dan ini sifatnya saya nggak bisa tulis di layar kira-kira begitu, ya. Tapi artinya apa? Duitnya ada ya pada saat membangun itu. Duitnya ada, proyek banyak, harusnya kota kan membaik ya. Nah tapi ironis, Jakarta kualitas hidupnya menurun. Jadi ada yang salah kan? Proyeknya banyak, duitnya ada, membangun visi kota dengan gedung-gedung dan sebagainya, harusnya hidup kita kan membaik tuh, logikanya begitu. Ternyata enggak. Jadi ada yang salah dengan negara ini gitu. Bingung juga ya, dari segala hal. Rankingnya terus turun kualitas hidupnya. Jadi apa? Si uang yang triliunan rupiah itu, bangunan yang banyak itu tidak memberikan nilai tambah terhadap kotanya, terhadap sosial kita. Dia sukses secara bisnis saja. Nah ini pesan buat anda yang suatu saat jadi direktur, jadi konglomerat gitu ya, bahwa kalau anda membangun fisik di kota, jangan hanya bisnis cash flow-nya aja keren gitu. Dia punya kewajiban sosial terhadap kotanya. Makanya Bandung rusak itu karena Istana Group hobinya merusak kota Bandung dengan proyek-proyek bisnisnya. Sukses secara bisnis tapi bikin macet dan Oke, terakhir ini proyek-proyek kreativitas saya. Ini rumah saya. Ada di Cigadung kalau mau lihat di kompres tempat. Dibuat dari 30.000 botol keratin bekas. Jadi itu botol keratin dan itu recycle, jadi temanya recycle house. Itu ruang tamu saya itu. Kembali lagi, saya menekankan ke kantor saya mendesain itu dengan misi memperbaiki konteks sosial, kalau bisa memperbaiki lingkungan, apapun lah, pokoknya ada misi, jangan asal keren geometri. Nah, keratin ini tidak di recycle, dibuang gitu ya. Kemudian saya pilih karena warnanya coklat ya, kecil, jadi mudah secara struktur. Nah yang gambar kedua itu ada alien datang dari luar angkasa. Penampakan. Makanya kayak kata Pak Ustadz yang menyelamati rumah saya itu bebas hantu. Bebas hantu karena hantunya udah masuk botol semuanya. Kita lihat
film pemburu hantu kan apa sih? Nah. Jadi kalau main ke rumah saya jangan sekali-kali buka botol. Nah ini kamar di ruangan saya. Rumah saya itu modern tapi temanya resort. Jadi ada kolam renang, alhamdulillah ada. Pagi-pagi sebelum kuliah saya berenang. Ini proyek gedung olahraga di Jakarta, di Senayan depan TVRI. Masih dalam proses perizinan, mudah-mudahan dibangun. Temanya, filosofinya dari gerak olahraga, dinamis, flowing gitu ya, terus strength. Jadi waktu saya mendesain, tiba-tiba ada yang lewat gitu. Ototnya mungkin jadi inspirasi. Jadi bangunan berotot dulu. Pak Ridwan tolong desainkan saya gedung olahraga dan eksibisi misalnya. Kalau saya kasih ini di hari pertama dia pasti muntah-muntah. Karena dia nggak ngerti apa itu progressive design. Makanya saya haram langsung begini. Saya cerita dulu Pak, kita jalan-jalan dulu ke Shanghai, kemana dengan slideshow ya. Ini proyek terbaik di Dubai, ini proyek terbaik di Shanghai. Apa untungnya desainnya progresif, pencitraan, edit value di masa depan, peningkatan nilai properti dan seterusnya. Setelah dia dibombardir dengan project envisioning tadi ya, kompetitor math kenapa? Oke, Pak Ridwan, saya mengerti, bikin yang terbaik terserah Pak Ridwan. Nah, sudah ketemu kalimat itu kan kosong ya. Nah, baru saya keluar ini. Jadi resistensinya nggak ada. Paket mahal apa? Dia sudah paham. Dia boleh tambah lebih mahal 15%, tapi dia akan jadi yang terbaik. Itu kira-kira ini proyek WWF ya. Jadi bangunannya itu hidup. Bukan WWF Smackdown, WWF World Wide. Jadi totnya itu tidak boleh memotong pohon. Maka saya mendesain office-nya kayak pavilion. Jadi nyempil di antara pohon. Bangunannya diangkat, jadi lahan kecil terlihat luas ya. Kemudian bangunannya hidup, di atasnya atap rumput, dindingnya tanaman menjulur ke bawah. Ini sudah terbangun bagi orang Surabaya. Ini Gramedia Expo ya. Karena yang punya Gramedia, temanya kertas yang diiris-iris. Jadi kertas diiris-iris, dilipat-lipat, jadi gedung dari rumah. Tapi tetap punya perhatian terhadap ruang sosial kota. Jadi halaman depannya si patahan-patahan itu dia jadi tempat istirahat, tempat nongkrong, tempat diskusi, harapannya seperti itu. Nah, kalau semua bangunan di Indonesia merespon isu kota seperti ini, saya yakin kota nggak stres. Karena kemanapun Anda pergi, Anda punya tempat duduk. Apalagi wifi gitu kan, update Facebook. Saya sedang duduk di Gramedia Expo Surabaya. Ini saya juara 1 bikin gerbang di Kemayoran. Jadi itu tadi yang namanya progressive design itu kita memberikan perspektif baru bahwa yang tidak lazim menjadi lazim. Kalau Anda bikin gerbang kan biasanya itu bikin patung besar, bikin gapura gitu. Saya bikin dari lampu. Jadi kayak lampu jalan, kayak lampu senter, tapi karena jumlahnya banyak dan jaraknya dekat, dia membentuk bidang kan. Terus dicerminkan ke sisi sana. Jadilah La Défense versi Kemayoran. Jadi arsitektur itu malam ada, pagi nggak ada. Boleh. Siang hilang, malam hadir lagi. Datang tak dijemput, pulang tak dijemput. Nah, ini contoh yang merusak negara kita dari segi arsitektur kota. Kota-kota di Indonesia itu selalu mendahulukan mobil ketimbang manusia. Jadi kemanapun kita lihat bangunan itu lantai dasarnya parkir.
Itu salah besar, itu mentalitas yang salah. Mobil itu harus disembunyikan ke basement, ke gedung parkir. Sisanya itu plaza itu jadi ruang terbuka, tempat pacaran, tempat baca buku, apapun yang positif gitu. Positif dong, energi pacaran itu bagi yang berpikiran positif ya. Ini di Universitas Tarumanegara, jadi Anda bayangkan siapa yang mau pacaran di sini ya. Pulang kuliah itu anak-anak Untar langsung ke Mall Ciputra yang di depannya, karena mau pacaran ada knalpot, kena asap kan, baca buku juga susah. Jadi waktu saya bilang ke rektornya, Pak, Bapak harus bikin gedung parkir di lahan yang sempit. Jadi akhirnya seperti ini. Nah, jadi parkir mobilnya, ini angle-nya sama ya. Mobilnya parkir ke gedung parkir, lantai dasarnya jadi retail, jadi ada A&W, ada Dunkin Donuts, punya kelasnya Untar ya, ada Burju dan seterusnya. Terus di atasnya saya bikin buat himpunan mahasiswa yang box-box melayang itu, supaya si aktivis himpunan bisa ngeceng lu namanya lewat gitu kan. Dunia kampus itu, karena saya dosen juga, saya mengerti kenapa ITB menyenangkan karena walkable-nya itu. Dan itu tidak terjadi di Jakarta. Nah, jadi bekas parkir jadi ruang terbuka, bangunan diangkat, angin lewat. Jadi Anda boleh ke sini jam 2 siang, itu menyenangkan karena angin datang, kejepit oleh bangunan, ya. Jadi ada AC alam. Nah, sehingga banyak yang seperti ini. Ini positif kan? Teduh, adem, saya kasih kursi. Dia membahas teori kalkulus di sini. Jadi menurut survei setelah bangunan saya selesai, kuantitas orang yang jadian meningkat pesat. Ini foto berikutnya nggak saya tampilin. Setelah saya foto, berikutnya dia pegangan tangan. Terus mengucapkan 3 kata istimewa. Bikin desain untuk grupnya Sahid. Towernya juga aneh. Pak Ridwan, tolong desainkan saya tower yang futuristik tapi Jawa. Karena dia ingin ada nilai-nilai Jawanya muncul dalam desain. Tapi saya kan bingung, kalau futuristik saya ngerti, kalau Jawa juga saya ngerti. Ini futuristik tapi Jawa, ini tantangan terbesar dalam hidup saya. Dalam hayalan saya apa? Blangkon titanium. Dan futuristik tapi Jawa. Akhirnya ketemu, saya baca buku filosofinya, ternyata pas Kamdani itu punya filosofi Jawa namanya teratai kembar. Jadi kata dia, teratai kembar itu kalau pasang naik sama-sama, kalau surut turun sama-sama. Jadi suami istri itu harus selalu kompak, baik suka maupun duka. Jadi ini kompetisi sebenarnya. Si kompetitor yang lain dia bikin gedungnya tinggi banget, ya, satu tapi super tall gitu. Saya menahan diri tidak tinggi-tinggian. Saya bilang kembar karena filosofi bapak ada di situ. Kedua, saya iris bangunannya dengan batik. Jadi itu batik yang dimiliki polanya oleh pola keluarganya. Jadi kalau Jawanya sudah kaya raya dan ningrat, dia punya pola batik sendiri. Jadi itu mahkotanya adalah mahkota batik. Jadi itu saya bilang ini Jawa, ini futuristik, alhamdulillah. Terus di tengahnya ada spa. Jadi ini spa tertinggi di Indonesia. Sambil dipijit lihat ke bawah. Tapi jangan nggak bayar, nanti dipijit tombol langsung jalan. Ini di Pancoran. Ya, jadi saya ingin membuktikan bahwa proyek-proyek besar pun bisa menyenangkan, nggak usah boksi-boksi lagi. Ini under construction di Pancoran. Ini proposal di Senayan, di Kemayoran. Ini proyek yang saya berhentikan. Ini grupnya Bakti ya. Ini saya menang juara 1 sayembara investasi. Jadi dulu itu Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia mau pindah dari SCBD. Jadi dia menawarkan ke investor, tapi harus dengan desain. Saya digandeng grup ini.
Dan dari 15 itu ya lawan-lawannya berat-berat, grup Sampurna gitu. Tapi desain saya yang paling ini karena saya selalu kalau desain itu memberikan cerita, ada filosofinya. Jadi filosofinya itu ini adalah receh yang dikumpul-kumpul. Kayak uang receh buat parkir gitu ya. Jadi itu simbol dari menabung. Nah, menabung itu simbol kemakmuran yang bertumbuh kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu prinsipnya. Nah, ditambah saya green architecture ya. Jadi podiumnya saya bikin dari tanaman. Jadi tapi jobnya sekarang begini. Jadi kalau sahamnya naik, dia serosotan di warna hijau itu. Karena ekonomi membaik gitu. Tapi kalau sahamnya turun dia bunuh diri dari akhir. Tapi ini per hari ini cukup sekian, ada 10 menit mungkin sebelum saya pergi kalau ada pertanyaan. Ya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Elmar. Saya mau nanya tadi kata Bapak kan di Indonesia ini ada habit gitu kalau mau mulai sesuatu tuh harus desain dulu kan, terus baru kontrak. Kalau nggak dia nggak mau kontrak kan. Terus gimana caranya kalau kita mau kontrak duluan tapi desainnya nggak ada? Gimana kita si customernya ini mau percaya sama si perusahaan yang kita gunakan? Itu selalu jadi dilematis. Dengarkan ya, tes. Itu selalu jadi dilematis seorang desainer. Apakah klien dirayu dulu dengan kreativitas, setelah terayu baru tanda tangan kontrak, atau tanda tangan kontrak dulu baru diberikan desain. Nah, untuk yang belum punya portfolio, ya, contoh-contoh pekerjaan yang banyak, dia posisinya itu agak susah. Dia pasti keluar desain dulu untuk menunjukkan saya kreatif loh Pak gitu ya. Tapi saya alhamdulillah dengan 4 tahun saya punya contoh-contoh pekerjaan yang banyak. Saya dalam posisi bisa menahan tidak mengeluarkan desain dulu. Karena 30% desain saya itu bukan dicuri ya. Ini juga masalah di dunia kreativitas. Dipakai idenya, tapi diam-diam itu ketahuan di belakangnya. Sehingga saya menahan diri supaya energi kreativitas saya itu dihargai. Nah ini saya bilang kalau dia dapat arsiteknya atau desainernya orang bule nggak pernah terjadi. Orang bule itu karena powernya secara kultural dia bilang Bapak hire saya tanda tangan kontrak dulu baru kita bicara diskusi. Oh kalau gitu sama bule sih mau kan. Tapi memang orang kita sendiri susah. Jadi ada dua jawabannya ya. Bagi yang belum punya reputasi, belum punya contoh pekerjaan, dia biasanya mengalah. Tapi bagi yang punya reputasi dan sudah punya contoh, punya power untuk menawar. Nah saya sekarang mencoba bergeser ke sana. Karena saya pernah melakukan di 2 tahun pertama seperti yang itu, masih desain dulu. Itu banyak nggak kepake akhirnya. Jadi saya punya 50-an desain yang ada di library saya. Tadi kan katanya kalau mau langsung hebat, jangan mulai dari yang rumah paman, rumah biji. Jadi langsung yang dari titik kuning itu kan. Nah, Bapak mulai itu kan masih baru ya, baru di Indonesia datang, terus langsung ke titik kuning yang paling tinggi itu dapat kepercayaan proyek itu tuh gimana caranya gitu? Soalnya kan nggak mau tahap-tahap yang di bawah itu. Makasih. Lesson learn-nya itu kan teknis ya. Lesson learn-nya adalah begini. Anda punya masalah, Anda siasati, itu aja. Jadi waktu saya ada masalah, kapan saya ngerjain hal itu? Saya berpikir caranya seperti apa. Jadi pekerjaan itu yang makanya kalau ada di dunia kreatif itu ya berpikir itu bekerja. Kamu diam aja sih nggak produktif. Saya sedang bekerja gitu. Itu selalu jadi dilematis karena di dunia kita itu diam berpikir itu bekerja. Gitu. Kalau di tempat lain kan harus keluar sebuah produk. Nah saya juga berpikir gimana caranya. Nah trik saya adalah begini, jadi waktu saya pulang, kan saya bekerja di perusahaan asing kan lama ya, di beberapa saat gitu.
itu pekerjaan-pekerjaan di perusahaan asing saya kumpulkan. Jadi waktu saya ketemu grup Darmala atau Bakri ini, saya dulu mengerjakan ini. Posisi saya dulu udah levelnya manajer. Kalau Bapak kasih pekerjaan, sama aja dengan Bapak ngasih pekerjaan ke kantor saya yang lama, tapi fee saya mungkin sepertiga lebih murah dengan kualitas yang sama. Bapak percaya ke produknya apa? Nah, terus begitu. Jadi triknya itu, walaupun saya pulang belum ada proyek di Indonesia, saya menggunakan portfolio pekerjaan-pekerjaan saya di Amerika sebagai alat untuk meraih. Dan orang Indonesia itu, saya punya trik ya, orang Indonesia itu harus dipuji-puji, baru ngambil mungkin triknya. Jadi kalau saya punya klien wali kota gitu ya, di Surabaya, bahasa saya itu nggak teknis, bahasa saya itu politis. Pak, kalau Bapak revitalisasi sungai ini, Bapak akan terkenal dalam sejarah kota Surabaya sebagai wali kota yang paling bla bla bla. Baru dikasih proyek. Tapi kalau Bapak kerjakan ini, nanti di sini ada sudut yang sangat estetika yang wah itu nggak akan diterima. Nah, jadi waktu bicara ke klien yang masih ragu-ragu, ini kasih ke Pak Ridwan apa enggak ya? Kan dia belum ada pengalaman. Saya tahu dia ada keraguan itu kan. Nah, saya yakinkan dengan argumentasi komunikasi juga. Makanya saya selalu bilang ke anak buah saya, teknik berbicara, body language itu penting dalam menggolkan proyek juga. Jadi nggak semata-mata hanya ini ya, cara anda bersikap, cara anda mengkomunikasikan ide itu penting. Nah dari rumus-rumus itu alhamdulillah saya dipercaya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo, mau nanya bagaimana cara Bapak, kan ini kan bisnis ya, itu gimana cara meningkatkan dan terus mengasah kreativitas Bapak? Itu pertanyaan susah. Bagaimana kita yakin dalam 10 tahun kita tetap kreatif? Bagaimana dalam 15 tahun kita tetap kreatif? Itu ilmu yang nggak didapat di sekolahan. Ya. Kalau managing bisnis ada ilmunya, dia trik-triknya lah. Tapi kalau melatih kreativitas itu agak. Nah, saya triknya itu ada beberapa hal. Traveling itu salah satunya. Jadi setahun sekali 35 orang itu saya bawa ke luar negeri. Tapi yang daerah yang affordable aja, Singapura, Malaysia, Filipina, pokoknya yang supaya dia dari pengalaman bertraveling dia membandingkan dalam perjalanan dia shopping di Singapura Orchard Road, dia melihat gedungnya ABC dan seterusnya, itu nempel, itu efektif. Nah itu untuk seluruh kantor. Kalau senior setahun sekali kita ke Eropa, ada 5 seniornya, itu dibayarin kantor 10 hari. Sama juga sambil jalan-jalan, satu orang ditugasin moto bangunan terbaru, satu orang ditugasin melihat detail bangunan, satu orang ditugasin foto tentang ruang terbuka, satu orang. Jadi sambil kita hahaha itu foto-fotoan, itu nempel lagi, ya. Kemudian kita investasi di seminar. Jadi kalau ada seminar kita membiayai staf kita untuk ikutan. Terakhir kita ada namanya brown bag. Brown bag itu kalau di Amerika kan makan siang ya. Jadi sebulan sekali tiap orang mempresentasikan ide-ide kreatifnya ke seluruh kantor. Tidak harus proyek, tapi minat-minat pribadinya. Ada satu orang sibuk di arsitektur di kantor saya, tapi hobi nulis buku anak. Dia cerita desainnya seperti apa. Ada satu orang hobinya bikin apa dan seterusnya. Jadi hal-hal begitu dengan sharing ya, keywordsnya adalah sharing. Adalah cara saya menginspirasi kreativitas. Jadi kreativitas itu nggak bisa dicekokin. Baca buku ini, kalau sudah hatam kita diskusi nggak bisa. Harus relax. Gitu. Jadi di office Bapak cuma ada 35 orang. Ya, yang di outsourcing ke 60 orang itu kemana dan sistemnya kayak apa? Terus prosesnya kayak gimana? Oke. Kenapa saya memilih outsourcing? Karena saya melihat waktu krisis tahun 1997 banyak konsultan gulung tikar. Karena cara mereka berpraktek adalah tiap ada proyek nambah orang, ada proyek nambah orang, ada proyek nambah orang.
Pada saat nggak ada proyek, orangnya banyak, payrollnya besar, itu kolaps semua. Nah, saya belajar dari kesalahan senior-senior saya memutuskan hanya stay small itu ya. Nah, di dunia arsitektur itu ada namanya gambar konsep, ada namanya gambar pengembangan, ada namanya gambar buat dibangun, gambar kerja. Nah, porsi gambar kerja tidak dilakukan di kantor saya. Jadi saya membagi risiko. Kalau fee saya 100%, kalau saya punya karyawan bisa aja saya untung di akhir tahun kan, karena saya menggaji bulanan. Tapi saya nggak mau begitu, nggak apa-apa fee saya berkurang, saya bagi ke kantor-kantor yang di Bandung, tapi risiko saya berkurang. Tidur saya nyenyak, masih bisa jalan-jalan, berenang, ngapain gitu. Nah, di Bandung itu banyak yang kemampuan teknisnya tinggi, tapi bisnis skillnya lemah. Nah, saya memanfaatkan kelompok ini. Kelompok yang nggak dapat proyek karena nggak bisa melobi ke Jakarta, tapi kemampuan menggambarnya itu canggih dan orangnya itu, nah itu saya memanfaatkan itu. Jadi sekarang saya punya 4-5 perusahaan di Bandung yang membackup kantor saya pada saat gambar itu siap untuk jadi gambar kerja. Dari 100% fee dia jatahnya 30%. Jadi saya masih dapat sekitar 70% fee ya. Dari 70% fee biasanya operasional itu habis hanya sekitar 25 lah sampai 30. Jadi fee bersih saya itu 40%-an rasionya. Dan itu lebih dari cukup. Apalagi tinggal di Bandung. Mungkin itu trik-triknya. Oke, terakhir dari saya ini. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang akhirnya menunda keberangkatan ke Jakarta untuk bisa hadir hari ini. Kemudian juga ada anak-anak dari GSDN. Terima kasih ya. Kalau mau diskusi lebih lanjut di Facebook aja ya.